Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam kelam harus diterima Persib Bandung di ajang AFC Champions League musim 2025-2026. Bertandang ke Ratchaburi Stadium, Thailand, pada leg pertama babak 16 besar, Maung Bandung justru dipermalukan tuan rumah dengan skor telak 3 gol tanpa balas. Kekalahan ini bukan hanya menyakitkan dari sisi skor, tetapi juga dari segi permainan. Persib tampil dominan, namun gagal mengubah penguasaan bola menjadi gol. Sejak menit awal, laga sebenarnya berjalan dengan tempo cukup seimbang. Namun petaka datang cepat. Baru 5 menit pertandingan berjalan, Pedro Tana berhasil membuka keunggulan untuk Ratchaburi. Gol cepat itu membuat Persib tersentak. Alih-alih bangkit dengan efektif, Maung Bandung justru terlihat kesulitan menembus pertahanan lawan yang bermain disiplin dan terorganisir. Secara statistik, Persib sebenarnya tidak kalah. Penguasaan bola mencapai 52%, sedikit lebih unggul dibandingkan Ratchaburi yang mencatatkan 48%. Total tembakan pun lebih banyak, yakni 17 percobaan. Namun yang menjadi persoalan besar adalah efektivitas. Dari 17 tembakan tersebut, hanya 3 yang tepat sasaran. Minimnya akurasi dan penyelesaian akhir menjadi masalah klasik yang kembali muncul di momen krusial. Sebaliknya, Ratchaburi tampil jauh lebih klinis. Dari 11 peluang yang mereka ciptakan, 7 diantaranya mengarah tepat ke gawang. Efektivitas inilah yang menjadi pembeda. Pada menit ke-53, Gabriel Mutombo Kupa menggandakan keunggulan tuan rumah melalui skema serangan yang rapi. Persib semakin tertekan. Ketika mencoba bangkit di babak kedua, justru Pedro Tana kembali menghukum lewat gol keduanya pada menit ke-84. Skor akhir 3-0 menjadi pukulan telak yang sulit diterima. Jika melihat data operan, Persib mencatatkan 389 passing dengan 332 yang akurat. Ratchaburi sedikit di bawah dengan 361 operan dan 296 akurat. Artinya, dalam membangun permainan, Persib tidak kalah. Namun sepak bola bukan sekadar penguasaan bola dan jumlah umpan. Ketajaman di depan gawang serta ketahanan saat menghadapi serangan balik menjadi faktor penentu. Absennya Mark Klok di lini tengah terasa begitu signifikan. Tanpa kehadiran sosok yang biasanya menjadi jangkar dan penyeimbang permainan, duet Tom Haye dan Eliano Reigers belum mampu memberikan perlindungan maksimal bagi lini belakang. Transisi bertahan ke menyerang terlihat kurang solid. Beberapa kali serangan balik cepat Ratchaburi mampu menembus celah di sektor tengah. Di lini depan, kehilangan Beckham Putra juga berdampak pada kreativitas serangan. Variasi permainan menjadi terbatas. Pergantian pemain yang dilakukan pada babak kedua pun tidak mampu mengubah arah pertandingan. Bojan Hodak kini menghadapi tantangan besar untuk memperbaiki efektivitas dan keseimbangan tim jelang leg kedua. Kekalahan ini sekaligus menambah catatan kurang menyenangkan Persib saat menghadapi klub Thailand. Dari total 9 pertemuan melawan tim negeri Gajah Putih di berbagai kompetisi, hasilnya belum terlalu memuaskan. Wakil Thailand kembali membuktikan bahwa mereka adalah lawan yang sulit bagi Maung Bandung di level Asia. Meski kalah 3 gol tanpa balas, peluang Persib belum sepenuhnya tertutup. Leg kedua akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 18 Februari 2026. Persib wajib menang dengan selisih 4 gol untuk memastikan tiket perempat final. Sebuah misi yang sangat berat, bahkan nyaris mustahil jika melihat situasi saat ini. Namun dalam sepak bola, selalu ada ruang untuk kejutan. Bermain di hadapan bobotoh bisa menjadi suntikan motivasi luar biasa. Sepanjang musim Super League 2025-2026, Persib dikenal sangat tangguh saat tampil di kandang. Atmosfer GBLA kerap menjadi tekanan tersendiri bagi tim tamu.
Dukungan puluhan ribu supporter bisa menjadi energi tambahan yang membakar semangat para pemain. Bukan tanpa alasan untuk tetap optimis, Persib pernah mencatatkan comeback penting di fase grup ACL2 musim ini saat mengalahkan Selangor FC dengan skor 3-2. Selain itu, jadwal pertandingan domestik yang diundur memberi waktu pemulihan lebih panjang bagi skuad asuhan Bojan Hodak. Waktu tersebut harus dimanfaatkan untuk membenahi kelemahan, terutama dalam penyelesaian akhir dan koordinasi lini tengah. Namun satu hal yang tak bisa ditawar adalah efektivitas. Tanpa ketajaman, sulit membayangkan Persib mampu mencetak 4 gol bersih. Disiplin bertahan juga harus ditingkatkan karena kebobolan 1 gol saja akan semakin memperberat langkah mereka. Di luar lapangan, laga ini juga menyisakan cerita panas. Media Thailand melaporkan adanya ketegangan antara supporter kedua tim setelah pertandingan berakhir. Adu mulut sempat terjadi di sekitar pintu keluar stadion, bahkan nyaris memicu bentrokan kecil. Beruntung aparat keamanan bergerak cepat sehingga situasi bisa dikendalikan. Insiden ini menjadi pengingat bahwa rivalitas harus tetap berada dalam batas sportivitas. Sementara itu, kabar kurang menggembirakan juga datang dari level tim nasional. Timnas Indonesia U17 kembali menelan kekalahan dalam uji coba internasional melawan Cina U17 di Indomil Arena, Tangerang. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit, Garuda Muda kalah dengan skor 3-2. Indonesia sempat menyamakan kedudukan melalui Chico Jericho dan penalti Miraj Rizky. Namun kebobolan di menit-menit akhir membuat kemenangan lepas dari genggaman. Hasil ini memperpanjang catatan buruk setelah sebelumnya Indonesia U17 juga kalah telak 7-0 dari lawan yang sama. Evaluasi besar tentu menanti pelatih Nova Arianto, terutama dalam hal konsentrasi di menit akhir pertandingan. Di tengah dinamika tersebut, PSSI mengumumkan kabar penting mengenai tim nasional senior. Nova Arianto dan Sofi Imam Faizal akan menjadi asisten pelatih John Hartman. Kehadiran pelatih lokal dalam jajaran staf diharapkan mampu memperkuat komunikasi dan pemahaman karakter pemain Indonesia. Nama-nama asisten lain kemungkinan akan diumumkan sebelum FIFA Series 2026 pada akhir Maret mendatang. Kini fokus utama kembali tertuju pada Bandung. Leg kedua akan menjadi penentuan nasib Persib di kompetisi Asia musim ini. Apakah Maung Bandung mampu menciptakan malam magis di GBLA dan membalikkan keadaan? Ataukah perjalanan mereka harus terhenti di babak 16 besar? Semua akan terjawab dalam 90 menit yang menentukan. Sepak bola selalu menghadirkan drama, dan Persib kini berada di persimpangan antara harapan dan kenyataan. Dukungan bobotoh, strategi jitu Bojan Hodak, serta mental baja para pemain akan menjadi kunci. Kita tunggu, apakah sejarah baru akan tercipta di Bandung atau justru menjadi pelajaran berharga untuk musim berikutnya. Menurut kalian, apakah Persib masih punya peluang comeback? Jangan lupa untuk tinggalkan semua pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.